Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Maria, SPD, CGP Angkatan 9 dari SD 14 tahun Kabupaten Siak. Dan berikut saya ini perkenalkan Bapak Ahmad Yanusi SPD selaku Kepala Sekolah SD 14 Kabupaten Siak. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan kasus dilema etika yang ada di sekolah. Pertanyaannya begini ya Pak ya. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, baik di sekolah yang lama atau dengan di sekolah yang baru, apakah Bapak pernah mengidentifikasi kasus dilema etika yang ada di sekolah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat yang saya hormati, dalam hal ini saya akan merespon apakah ada dilema yang berupa etika yang itu kasus dilema etika di lingkungan sekolah khususnya di 18 Perlu diketahui, saya di sini sebagai pimpinan SD Negeri 18 itu lebih kurang masanya hampir lebih kurang 2 tahun dimulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024, dan pada saat ini pas masa saya bekerja di sini selama 2 tahun pada bulan Februari ini. Baiklah, saya akan merespon apakah yang ada ya, berupa dilema Jelas ada ya Pak ya. ketika di lingkungan SD Negeri 18 ini yang namanya dilema ya, berupa etika ini menyangkut moral, Bu. Nah, ini kalau menurut tidak Pak, dia dilema etika itu ibaratnya itu sebetulnya ke ini Pak, ke misalnya pembagian tugas sebagai wali kelas, sebagai Berarti tugas etika ini kan menyangkut dengan perilaku. Kalau yang kita bahas nanti kasusnya ini Pak, dilema etika itu misalkan kan bukan etika masalah ke perilaku, tidak Pak. Nanti apa yang kita tugaskan, misalnya kita bagi tugas dalam sekolah itu, misalkan ada pembagian wali kelas setiap kelas, sementara kan guru kita banyak yang sertifikasi. Guru yang sertifikasi ini wajib dia kan misalnya harus masuk ke kelas. Ini apakah dilema ini Itu dilema pada diri kita, bagaimana saya menyangkut mengatasi hanya pada guru, tidak ada kaitannya dengan siswa, antara siswa dan guru, kemudian program, atau semua warga sekolah di lingkungan. seluruh Nah, kalau saya merespon di selama saya bertugas di sini, ini pertama ini menyangkut dengan siswa. Berbeda dengan sebelumnya, ya, sebelum pada tahun 2022 itu saya bertugas hampir kurang 5 tahun di negeri sebelumnya, di negeri sebelumnya yaitu di negeri 5 di masjid. Jadi ketika saya berada di sini, dilema atau etika ya, etika yang berada di lingkungan sekolah ini ada beberapa yang teridentifikasi, terutama di situ adalah siswa. Pertama adanya siswa yang tidak masuk, bukan hanya 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 2 bulan, 3 bulan, ada yang tidak masuk sama sekali. Ini kan sangat berpengaruh, terutama kepada dirinya sendiri terkait dengan pembelajaran materi yang diberikan oleh ibu gurunya sendiri atau bapak gurunya sendiri,
tentu banyak materi-materi yang tidak terpenuhi, atau tertinggal, otomatis proses kegiatan pembelajaran dia tidak mengikuti. Tentu apa yang diberikan oleh gurunya dia tidak mendapat pembelajaran. Ini salah satu dilema utama anak yang tidak masuk sekolah. Tapi itu dilema kehadiran siswa ya Pak ya. Ini dilema kehadiran siswa. Nah, di dalam dilema kehadiran siswa ini Pak, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar dilema ini bisa kita atasi Pak? Apa langkah-langkah yang kita lakukan? Ini terkait dengan dilema kan, dalam kehadiran siswa. Langkah-langkah pertama, ini tentunya sebagai pimpinan sekolah, saya mensupervisi, mengecek di lapangan, terutama di kelas berapa siswa tersebut tidak masuk. Kenapa saya tahu siswa-siswi yang tidak masuk dari 1 bulan sampai 3 bulan, bahkan tidak masuk sekali, itu adalah laporan dari guru kelasnya sendiri. Apa langkah-langkah? Tentunya saya melihat fakta di lingkungan di kelasnya. Apa yang menjadi latar belakang? Pertama, kondisi di daerah kita ini, daerah desa Tanjungpal ini, mereka ini siswi yang tidak sekolah ini, terutama ada yang mengikuti orang tuanya kerja, ke luar daerah atau menyeberang dari pulau ke pulau lainnya. Nah, jadi ini dilema, terutama terkait dengan mata pencarian orang tuanya. Jadi mau tak mau anak ikut serta. Yang kedua, siswa ini mengikuti orang tuanya pindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga tidak ada konfirmasi sebelumnya dari pihak sekolah. Otomatis anak ini berkepanjangan masa liburnya. Tentu langkah pertama kita mencari tahu kepada guru kelasnya tersebut. Jadi langkah-langkahnya tentu kita memanggil orang tuanya, itu kita tindak lanjuti apa yang menjadi latar belakang siswa tersebut tidak sekolah. Sekiranya mereka pindah, lengkapi berkas-berkasnya, sesuai dengan persyaratan atau peraturan yang ada, ya kita mutasikan. Cuma untuk mutasi, siswa-siswa yang mutasi itu mengikuti kebijakan dari dinas, ketika anak ini mutasi, syaratnya minimal 6 bulan sudah berada di sekolah, baru kita harus pindah. Tuh. Kalau siswa-siswa yang tidak masuk, kebanyakan yang tidak masuk dengan tanpa sebab alasan yang jelas, ini siswa-siswa ini orang tuanya kita panggil, kita pertanyakan apa yang menjadi latar belakang siswa tersebut tidak sekolah. Jadi siswa-siswi yang tidak sekolah ini, kita data berapa jumlah siswa-siswa yang tidak masuk ke sekolah, kita panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Itu langkah-langkahnya kita pertanyakan kenapa siswa-siswi tersebut tidak sekolah. Jadi kita nasihati, kita
kita beri penjelasan yang tepat bahwa pendidikan yang sangat penting, ya kan? Nah, minimal apa namanya, wajib sekolah 9 tahun. Berarti intinya kita bapak dengan pihak guru itu terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang ada di lingkungan sekolah dan keluarga para siswa. Itu intinya kan kalau yang untuk langkah-langkahnya. Nah, yang pertanyaan ketiga Pak, bagaimana cara yang paling efektif yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Nah, misalkan kita sudah panggil orang tua nih, sudah semuanya. Nah, untuk dia kan ada finishnya nih, ada garis finishnya. Nah, itu keputusan itulah yang sekarang ini yang paling relevan yang harus Sebenarnya diambil. tadi sudah saya disampaikan bahwa langkah-langkah untuk menindaklanjuti adanya dilema etika yang terjadi di lingkungan sekolah ini, terutama yang menyangkut dengan etika siswa. Ini langkah awalnya kita identifikasi dulu. Jadi di fakta di lingkungan di lapangan, terutama di kelasnya tersebut. Apa gurunya yang pertama, yang kedua apa yang jadi latar belakang anak ini pindah, anak ini tidak sekolah. Jadi setelah itu kita cari tahu di mana mereka tinggal, kemudian siapa orang tuanya, kemudian bagaimana kondisi keluarganya. Nah, ini kita surati, kita membuat surat panggilan untuk ditindaklanjuti. Setelah mereka kita surati, kita panggil untuk datang ke sekolah, kemudian kita ambil tindak lanjut, dan kita jelaskan berdasarkan peraturan yang ada bahwa harapan kita anak ini tetap bisa sekolah. Jadi kita beri penjelasan pentingnya sekolah untuk masa depan. Karena tanpa sekolah, karena wadah untuk menerima ilmu pendidikan itu di sekolah. Jadi kita beri apa keuntungan dan apa kelemahan jika tidak sekolah, dan apa kelebihannya anak ini dia sekolah untuk menerima ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana kalau tidak sekolah? Itu berbeda dengan orang yang sekolah. Nah, jadi kita menyampaikan begitu pentingnya siswa ini wajib menerima pendidikan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti cara yang paling efektif ini berarti kita harus memanggil orang tua. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan, kita berikan arahan atau sebagai keputusan yang paling finishnya berarti kita memanggil orang tua dan si anak ke sekolah, kemudian kita memberikan penjelasan kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiah SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak, dan Bapak Samsin SPD dari SD 12 Suwerawa Kabupaten Siak. Nah, di sini saya Pak akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak, selama Bapak bertugas, baik itu di sekolah lama atau di tempat tugas yang baru, apakah Bapak pernah mengidentifikasi tentang kasus dilema etika? Baik, selama saya melakukan tugas
dari tempat yang lama maupun yang baru, jelas dilema etika itu kita hadapi. Salah satunya yang kami rasakan sekarang ini dari dulu itu berhubungan dengan siswa. Itu keterlambatan siswa dalam pergi ke sekolah. Berarti pernah berarti mengidentifikasi dilema etika itu tentang keterlambatan siswa ya Pak ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan agar dilema itu bisa terselesaikan? Yang pertama, saya mengumpulkan teman-teman, minta pendapat kepada teman-teman sejawat bagaimana menyelesaikan masalah ini supaya anak tidak terlambat lagi. Nah, kemudian saya mengajak anak yang terlambat tadi untuk berdiskusi, berbicara apa masalah terlambat, mengapa masa terlambat. Tentu ada hal-hal yang dirasakan oleh siswa tersebut. Oke. Berarti itu faktanya kita berarti memang harus mencari atau menggali fakta-fakta yang relevan sesuai dengan situasinya ya Pak ya? Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, bagaimana cara yang paling efektif yang harus dilakukan agar mengambil keputusan dilema etika ini bisa terlaksana? Nah, dari beberapa hal yang saya kemukakan tadi, teman sejawat sudah saya sampaikan, kemudian anak sudah dipanggilkan. Nah, alternatif terakhir, saya menginformasikan para orang tua untuk datang ke sekolah, membicarakan kenapa anak terlambat, kok bisa anak ini bisa terlambat gitu. Ya, jadi dengan dengan pembicaraan orang tua dan dapatkan kesimpulan ada mungkin karena masalah ekonomi atau mungkin dalam kehidupan berumah tangga itu anak itu kadang-kadang bantu orang tua dulu itu terlambat. Berarti kesimpulannya itu memang kita harus bekerja sama pihak sekolah dengan orang tua baru bisa betul-betul bisa mengambil keputusan itu mana yang terbaik. Jadi dengan apa ya Bu, dengan saya memanggil orang tua, orang bisa berpikir secara kreatif. Alhamdulillah dengan cara seperti itu, dengan cara yang saya buat, alhamdulillah anak itu biasanya seminggu terlambatnya sampai 3 kali 4 kali, alhamdulillah sudah agak baik. Berarti dari semua langkah-langkah yang diambil Bapak, adakah pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman selama menjalankan tugas atau sebagai pemimpin pembelajaran yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan dilema ini? Dengan adanya hal-hal seperti itu, saya bisa gambaran bahwasanya tidak ada masalah yang tidak selesaikan, tidak ada problem yang tak selesaikan. Kalau misalnya kita mau punya tugas sendiri, pasti kita akan bisa kerja. Tidak ada pekerjaan, tidak ada kasus, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan adanya kolaborasi. Berarti ya saling membantu. Terima kasih atas waktunya. Dengan pertanyaan saya ini Bapak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mardi SPD, CGP Angkatan 9 dari SD 18 Tanjung Pal, Kabupaten Siak. Nah, di sini saya akan memperkenalkan Ibu Samsidar SPD, Kepala Sekolah SD 25 Rawa Mekar, Kabupaten Siak. Di sini saya akan mengadakan wawancara tentang mengambil keputusan kasus dilema etika. Nah, saya akan bertanya dengan Ibu, selama Ibu bertugas baik itu di tempat yang lama atau yang baru, apakah Ibu pernah mengidentifikasi kasus dilema etika? Ya, saya akan jawab pertanyaan ya. Kalau ditanya pernah, itu jelas pernah. Yaitu kasus dilema etika tentang kurikulum yang berubah-berubah
Sementara kita belum menguasai kurikulum yang lama, sekarang sudah masuk kurikulum merdeka. Ya otomatis para guru-guru semuanya ada juga yang memprotes, tapi ini semua sudah diprogramkan oleh pemerintah. Di sini saya merasa juga sebagai pimpinan, karena tidak semua guru-guru saya yang bisa menguasai IT. Kalau yang muda-muda oke, karena mungkin daya tangkapnya masih jernih. Tapi kalau yang sudah berumur, mereka udah, apalagi yang mau dekat pensiun, itu mereka merasa menjadi beban. Bukan lagi menjadi tanggung jawab, tapi jadi beban. Ya, ini itu saja jawaban saya ya Bu Mati. Iya. Terima kasih Bu. Ya, Jawaban yang memang yang sungguh-sungguh memang betul-betul satu dilema etika bagi kita setiap sekolah ya Bu, yang memang benar masalah IT ini, karena di setiap sekolah atau di setiap organisasi instansi yang kita duduki itu tidak semua guru memang dapat menguasai IT itu, apalagi guru-guru yang memang mau pensiun. Nah, apalagi sekarang ini mengajar kita harus dari PMM, pelatihan kita harus dari PMM, memang betul kata Ibu. Memang itu memang satu dilema bagi sekolah kita. Nah, pertanyaan kedua Bu, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar dilema ini bisa diatasi? Ya, langkahnya tentu saja saya dengan bawahan saya harus mengadakan sosialisasi terlebih dahulu. Tentu ini kan masalah internnya. Jadi saya adakan sosialisasi terhadap guru-guru, bagaimana cara mengatasinya. Tidak mungkin cepat membalikkan telapak tangan, ya. Jadi untuk mengadakan langkah-langkahnya untuk yang lebih bagus, ya kita mengadakan pelatihan supaya guru-guru saya bisa menguasai IT dan untuk memahami kurikulum merdeka. Jadi kurikulum ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi tanggung jawab agar sekolah kita bisa maju, minimal hanya untuk sekolah dulu, jangan untuk keluar. Jadi mengadakan KKG mini dan juga BIMTEK, pelatihan pokoknya yang bisa menunjang kinerja gurunya dulu. Nah, nanti kalau kinerja gurunya sudah bagus, baru kita bisa memfokuskan ke peserta didik ya Bu ya. Hanya itu saja Bu. Nah, yang pertanyaan ketiga Bu, bagaimana cara yang paling efektif? Yang paling efektif yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan tersebut. Keputusan yang harus paling efektif ya bersama-sama, ya kita kerjasama sama guru-guru juga, kalau perlu ya dengan pihak dinas boleh juga kita masukkan korwil, karena tidak terlepas ini semuanya, karena kita di bawah naungan dinas pendidikan, jadi kita harus mengadakanlah sementara, entah kalau dapat seminar setempat lah sama SD-SD yang terdekat saja, SD mitra. Ya. Berarti intinya di sini Bu, kesimpulan kalau saya lihat memang ini membutuhkan kolaborasi. Ya, kolaborasi. Betul. Setiap harus ada kerjasama guru-guru itu berkolaborasi, kemudian kita dengan sekolah-sekolah lain. Ini memang sangat bagus Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengatasi semua dilema-dilema kita dalam setiap sekolah. Sama-sama bisa membantu. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.